Saudara, dalam hidup kita ini ada banyak perubahan status. Dari anak-anak menuju remaja, remaja menuju dewasa, dan seterusnya, lulus sekolah, pindah kerja, dapat pekerjaan baru, dapat pengalaman baru, semuanya ada banyak. Nah, di antara semua perubahan status yang ada, maka yang paling besar menurut Alkitab adalah status pernikahan ini. Seorang laki-laki yang masih single, begitu dia menikah, maka dia berpangkat suami. Nah, sampai hari ini gak ada fakultas yang punya ada universitas yang punya jurusan fakultas jadi suami, itu gak ada. Padahal seharusnya itu ada. Seorang gadis begitu dia menikah, maka dia berstatus istri. Nah, banyak orang sampai hari ini, bukan saya merendahkan atau saya menghakimi, tidak, tapi faktanya bahwa sampai hari ini masih banyak orang yang belum tahu jelas apa itu suami, apa itu istri. Maafkan saya berkata, kalau bicara menikah, semua orang bisa. Betul tidak? Orang gila aja bisa menikah, maaf saya berkata. Orang gak punya duit aja bisa menikah. Tapi menikah itu belum menandakan dua orang itu berstatus suami dan istri. Mungkin ibu bapak saudara kan kaget. Nah, kepada anak-anak muda yang belum menikah, termasuk kalian sudah punya pacar, perhatikan ini. Termasuk semua kru yang diundang, untuk kameraman, fotografer, dokumentasi, semuanya ini, para petugas hotel. Firman ini biar kalian dengar juga. Ternyata sekedar menikah itu tidak menentukan dua orang itu berstatus suami dan istri dengan otomatis. Sebagaimana menjadi orang tua, dengarkan ini. Tidak semua orang yang sudah punya anak itu berhak disebut jadi orang tua. Mungkin saudara kaget, tapi ini fakta. Dari mana saya bisa menyimpulkan ini? Didi dan Indah, proses penting. Pesta nanti tidak penting, tapi keputusan kalian hari ini yang penting, sekarang ini, untuk menentukan ya atau tidak kalian menjadi suami istri. Begini saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, mengapa begitu banyak rumah tangga bermasalah, bahkan ujung-ujungnya perceraian? Berapa kali kita melihat akhir-akhir ini, baru menikah belum setahun sudah ribut, kira-kira ya atau tidak? Nah, itulah bukti bahwa ternyata orang yang sudah menikah tidak otomatis jadi suami istri. Maka itu mereka nggak tahan untuk jadi suami istri, ingin kembali bujangan lagi, tinggalkan pasangannya. Nah, begitu pula orang yang sudah punya anak. Mengapa? Siapa yang membaca koran hari Kamis, mengerikan di Jabodetabek, ya, berapa wilayah besar di ibu kota, dari tanggal 1 Januari saudara sampai hari Rabu kemarin ini, di Jabodetabek sudah terbunuh 11 anak, yang 9 itu dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena ternyata orang yang sudah punya anak pun tidak otomatis jadi orang tua. Bahkan kasus yang terakhir itu sangat mengenaskan. Seorang bapak umur 32 tahun menggorok anaknya kandung sendiri umur 2,5 tahun. Saya baca itu sampai miris sekali. Gara-gara dia ditinggal istrinya 1 bulan. Karena istrinya pun tidak tahan, suami nggak bekerja, mau makan apa. Dan lebih celaka lagi, dia membunuh anak kandungnya itu di depan anak pertamanya yang berumur 4 tahun. Saudara bisa bayangkan. Terus kemarin malam saya dengar berita di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Wonosobo, Kendal, saya lupa. Seorang suami membunuh istrinya di depan 3 anaknya. Dan waktu di kantor polisi tadi malam saya lihat di berita itu, bagaimana suami itu memperagakan cara dia membunuh, dan tanpa takut, malah senyum. Saudara, jangan dianggap enteng kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Itu menunjukkan ternyata tidak otomatis orang yang menikah itu langsung bisa jadi suami dan istri. Tidak otomatis setelah orang itu punya anak bisa disebut ayah dan ibu. Renungkan ini baik-baik. Maka itu bagi Anda sekalian yang bulan akan datang mempersiapkan diri untuk pernikahan, pikirkan ini baik-baik.
Orang-orang tua yang anaknya maksa menikah, selidiki dulu, benar nggak mereka ini? Karena pernikahan itu nggak bisa dientengkan atau dianggap gampang. Didik dan Indah, kalau dalam bisnis ya, orang berkata begini dalam bisnis, sudahlah kita ngomong pahitnya dulu. Ngerti nggak istilah itu ibu bapak? Apa artinya kita ngomong pahitnya dulu? Bahwa akan ada masalah. Nah, anak-anak muda, awas, jangan pernah membayangkan bahwa pernikahan itu akan tanpa masalah. Jangan pernah membayangkan. Justru setelah menikah itu masalah jauh lebih banyak daripada sebelum menikah. Nah, Didik dan Indah sudah pernah mikir nggak bahwa setelah menikah ini akan lebih banyak masalah? Jangan pikir menikah lalu berkurang masalah, tidak. Maka itu Alkitab mengajarkan saudara, ini firman Tuhan, ini buku pegangan dari kehidupan kita, bahwa Alkitab ini buku satu-satunya di dunia yang paling banyak berbicara tentang pernikahan. Paling banyak. Tidak ada buku lain yang pernah bicara tentang pernikahan sebanyak Alkitab ini. Mengapa Tuhan kita mengajarkan begitu banyak tentang pernikahan? Karena itu sulit. Contohnya dalam Mazmur 127 ayat 1, satu-satunya ayat yang menunjukkan kekhawatiran Tuhan pencipta alam semesta di seluruh perjanjian lama, itu ada di Mazmur 127 ayat 1. Yang tidak Pak Alkitab silakan catat supaya saudara jadi pelajaran nanti itu. Yahweh Tuhan berkata begini, kalau bukan Yahweh yang membangun rumah tangga, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Anak-anak muda, perhatikan firman itu. Kalau Yahweh sendiri meragukan usaha manusia untuk membangun sebuah rumah tangga, berarti lebih gampang ya, hotel ini berlantai 8. Megah sekali. Semalam waktu kami tiba, kaget juga, saya nggak tahu kok di Jogja ada hotel seperti ini juga. Karena dari luar nggak kelihatan. Orang bisa bangun gedung-gedung yang luar biasa. Lihat bangunan yang tertinggi di dunia ada di Dubai, hebat sekali manusia. Tapi membangun rumah tangga tidak semudah membangun gedung mau bertingkat berapa ratus sekali. Maka itu Didik dan Indah, tidak gampang untuk menikah. Saya selalu berkata fakta kepada orang yang mau menikah, bukan nakut-nakuti. Supaya sebelum diberkati nanti mikir, setelah mendengar firman Tuhan ternyata berat, nggak menikah nggak apa-apa hari ini, kita makan saja nanti malam. Karena ini sulit. Menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Presiden bisa dipensiun, bisa diturunkan. Suami nggak bisa pensiun, nggak bisa diturunkan kalau nggak mati. Tuhan itu sangat tegas kepada suami, bukan kepada istri. Maka itu satu-satunya buku yang menuliskan bahwa begitu laki-laki menikah dia jadi suami, statusnya adalah kepala. Jadi Didik, sebentar lagi tubuhmu akan dipotong, kepala akan dilepaskan dari tubuhmu. Indah, sebentar lagi ketika seorang gembala akan menyatakan kamu sah jadi suami istri, maka Indah kepala akan dipotong, tinggal tubuh. Lalu kepalanya Indah akan disatukan dengan tubuhnya Didik dan dikubur sebentar lagi. Maka yang ada sekarang hanya kepalamu dan tubuhnya Indah. Artinya Indah tidak boleh memikir lain kecuali pakai kepala suamimu. Didik tidak boleh punya perasaan lain, tidak boleh punya keinginan lain kecuali perasaan istrimu. Karena tinggal kepalamu saja dan Indah tinggal tubuhmu saja. Saudara, tidak ada buku di dunia serius ini. Mana? Kameramannya mana? Tolong khotbah jangan diputus. Ada. Di mana saya nggak kelihatan? Oh, di situ. Oh iya, oke. Jadi jalan terus ya. Nah, saudara, ini penting sekali. Saya ulang. Satu-satunya buku, satu-satunya, tidak ada buku lain di dunia selain Alkitab yang memberi gambaran begitu jelas, begitu mudah diikuti, begitu mudah dimengerti, sehingga orang nggak perlu kuliah dulu untuk mengerti itu, adalah Alkitab. Kenapa? Karena hanya Alkitab yang menyadarkan, mengajarkan. Begitu laki-laki itu menikah, dia jadi kepala, tubuhnya dipotong. Begitu perempuan itu menikah,
Tuh, kepalanya dipotong, tinggal tubuhnya saja. Sehingga setelah dua orang itu bersatu, maka kepala dengan tubuh harus kerjasama. Seperti hidup kita sekarang. Siapa pernah tahu penyakit namanya Parkinson? Kenapa? Kalau orang disebut Parkinson karena apa? Ada bagian tubuh yang tidak tunduk pada saraf kepala. Orang Jawa bilang dulu buyuten itu, goyang terus. Nah, kalau ada rumah tangga istri tidak tunduk kepada kepalanya, itu keluarga Parkinson namanya. Istrinya maunya sendiri terus. Di semua hobimu, semua cara makanmu, keinginan makanmu berubah. Sebab sebentar lagi perutmu akan dikubur. Jadi masakan istrimu apa saja seleranya kamu harus terima dan tidak boleh ngotot. Seleraku begini. Dengar suami-suami menikah. Salah satu patokan yang saya pakai menurut firman Tuhan ini, suami menikah sekian lama dengan istrinya, apakah dia masih ngomel kalau istrinya masak apa saja nggak selera dia? Tolong para istri, kalau ada suami gitu laporkan saya. Nanti saya suruh suamimu yang masak sendiri. Serius, indah. Apapun cara berpikirmu sejak kamu lahir sampai jam ini, sebentar lagi akan berubah. Cara berpikirmu akan mengikuti suamimu karena kamu nggak punya kepala lagi. Jadi luar biasa, saudara. Maka itu kalau suami istri menggunakan hukum kepala dengan tubuh, maka tidak akan ada permasalahan dalam rumah tangga. Kerjasama terus. Kalau ada suami punya tubuh dua yang disebut poligami, itu namanya keluarga kembar siam. Kalau ada istri punya dua suami, namanya poliandri, itu namanya keluarga monster. Karena satu badan dua kepala itu monster. Kalau satu kepala dua badan namanya kembar siam. Maka itu hanya Alkitab yang menuliskan. Sejak dicetaknya sebuah buku pertama di dunia pada abad yang ke-16, abad yang ke-16 yang lalu, saudara, sampai hari ini diperkirakan ada lebih dari 5 juta judul buku. Luar biasa. Nah, dari 5 juta judul buku lebih, hanya satu buku namanya Alkitab yang di dalamnya ada pernyataan, aku benci perceraian. Tidak ada buku lain di dunia ini yang penulisnya berani menyatakan aku benci perceraian, kecuali Yahweh Tuhan kita. Saya tidak tahu nanti Pak Gembala, saya titip ya, menurut Maleakhi 2:14 dan 15, janji nikah itu tidak boleh didikte dan dibaca dan dihafal. Ingat. Kenapa? Karena menurut Maleakhi 2:14-15 itu satu-satunya hal yang paling sakral di antara semua ritual pernikahan itu waktu kita dua mengucapkan janji. Karena saat itulah Yahweh Tuhan hadir menjadi saksi. Jadi nanti waktu kalian mengucapkan janji nggak boleh nggak bisa itu batal. Harus tegas disaksikan sekian banyak orang. Karena satu-satunya ayat dalam Alkitab, saudara, yang menyatakan dia hadir menjadi saksi, itu cuma satu. Ada ratusan ayat yang Yahweh janjikan, aku hadir memberkati engkau, aku hadir menyembuhkan, aku hadir menyertai, aku hadir melindungi, aku hadir begini banyak. Tapi hadirnya Yahweh pencipta alam semesta menjadi saksi, itu hanya sekali terjadi waktu kita menikah. Jadi waktu nanti kalian dua mengucapkan janji nikah, itu yang paling kudus. Itu yang menentukan, bukan siapa pendetanya. Untuk menentukan kalian diberkati atau tidak oleh pencipta alam semesta ini, yaitu janji nikah kalian. Dan janji nikah itu tercatat kekal di kerajaan surga. Salah satu contoh, kalau saudara baca Matius 1 ayat 6, ya, catat ayatnya. Bagi yang belum tahu, bawa catat. Tolong yang bawa HP jangan sibuk dengan HP saudara. Dengarkan firman ini penting sekali.
Dalam Matius ayat 6, saudara, ada firman berbunyi demikian. Itu tentang silsilah Yesus dari Daud. Ayat 6 berkata, dan Daud mendapatkan anak namanya Salomo dari istri Uria. Saudara, mengapa Alkitab tidak mencatat Daud punya anak Salomo dari istrinya sendiri, tapi dari istri Uria? Waktu ayat itu ditulis, Daud dan Batseba sudah mati hampir 2000 tahun. Dan kalau dibaca sampai hari ini, maka kejadian sudah 4000 tahun. Kira-kira, kalau saya nggak salah hitung, kalau saya salah saya minta maaf. Bayangkan, apakah buat Daud seorang raja dan seorang suami itu nggak mengganjal hatinya bahwa Batseba tidak pernah diakui oleh surga sebagai istrinya Daud. Batseba tetap diakui sebagai istrinya Uria, yang mana Uria dibunuh oleh Daud dengan tangan Yoab. Kalau saya pakai kalimat sadis Tuhan itu, bahwa dia hanya mengakui pernikahan yang pertama. Catatan di surga tidak bisa diganti waktu kita mengucapkan janji. Dengarkan firman ini anak-anak Tuhan. Maka itu didik, indah. Salah satu kata yang kalian ucapkan janji nanti, berjanjilah di hadapan Tuhan, tidak ada pikiran cerai, apalagi berkata cerai. Harus diucapkan, karena itu yang menentukan dia memberkati atau tidak. Saya kalau konseling pernikahan, saya akan kejar mereka. Berani nggak kamu ngomong itu nanti? Kalau ya saya mikir-mikir sebelum batal menikah, berarti kamu niat cerai. Kalau begitu, kok mikir-mikir? Pokoknya begitu menikah tidak ada pikiran cerai, apalagi berkata cerai. Karena kepala dengan tubuh. Dengarkan orang tua, baik buruknya hubungan kita berdua. Dengarkan, baik buruknya hubungan kita berdua, yang kena dampak itu siapa? Anak-anak. Ingat itu. Maka itu saya itu disebut pendeta kejam, saudara. Kalau ada orang tua bertengkar, saya doakan cepat mati dua orang itu. Kenapa? Kamu egois. Setelah nikmati hidup segitu panjang, kamu gak ingat yang kecil-kecil itu. Karena kalau kamu bertengkar terus, yang menderita itu anak-anak itu. Dengar ya atau tidak? Kalau ada di antara saudara, waktu saudara masih kecil, papa mamamu berkelahi terus, ingatkan penderitaan itu pada orang tua yang lain. Bahwa jangan kita berkelahi, kasihan anak-anak. Suatu kali saudara, saya membuat sebuah riset, itu awal 80-an yang lalu. Saya ke sana ke situ karena saya itu keliling terus pekerjaan saya. Mendengar anak-anak berkata, kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku dilahirkan? Saya itu bingung. Ya kenapa kamu dilahirkan? Saya nggak tahu juga. Tapi karena sudah sering dengar itu di sana di situ dengar, akhirnya saya itu mulai mencari. Kenapa sih anak-anak itu ngomong seperti itu? Tuh kenapa? Nah, risetnya menghasilkan konsep ini. Sampai hari ini dan sampai kapanpun juga. Jadi indah, sebelum lupa, jangan KB dalam nama Yesus. Apalagi anak pertama. Anak kedua, anak ketiga kalian tahan boleh. Anak pertama tidak. Dengar saudara, sebelum saya lupa saya ngomong, Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini yang Tuhan berfirman minta anak sulung. Dengarkan, banyak pendeta nggak tahu rahasia ini. Ternyata menurut Alkitab tidak semua anak pertama itu anak sulung. Dengarkan baik-baik. Duh, kok bisa begitu? Maaf, kalau ada yang sudah salah, bertobat pun mengampuni. Beritahukan pada anak-anak kita supaya nggak salah. Adik-adik, anak-anak muda, engkau dengar firman ini sekarang. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Anak sulung hanya dilahirkan dari seorang gadis. Ingat,
Tuhan tidak iseng menempatkan selaput darah di rahimmu para gadis. Selaput darah hanya boleh dipecah oleh seorang laki-laki yang berstatus suami. Itu firman Tuhan. Maka itu kalau saya berkati pernikahan, anak pertama nggak boleh dijaga, karena Tuhan cari anak sulung. Kalau anak pertama dijaga, anak sulung akan hilang. Anak kedua boleh, ketiga boleh, tapi bukan kami ya beda. Jadi mamanya Indah, bapak mamanya Didi, siapkan paling dikit anak mereka 8, paling dikit. Ya, lo serius? Jawa sudah sesak, Papua tanahnya masih luas, taruh sana semua anakmu. Oke? Lo serius? Firman Tuhan berkata beranak cuculah bertambah banyak lah. Jadi jangan dikit-dikit punya anak itu harus banyak. Oke? Saya lanjutkan. Anak-anak itu tidak pernah sejak dulu sampai kapan-kapan, dengarkan. Anak-anak itu tidak pernah buat proposal ke orang tuanya sebelum dilahirkan untuk minta dilahirkan. Jawab ya atau tidak? Adakah anak-anak bilang, lahirkan saya dong, lahirkan saya, masa saya nggak dilahirkan? Adakah anak-anak bilang begitu? Jawab ada tidak? Tidak ada. Karena mereka tidak pernah minta untuk dilahirkan. Dan kita nggak ada yang bisa buat anak. Maka itu kalau mereka tiba-tiba ada di antara kita, lalu mereka kita sakiti, itu sakitnya dalam sekali. Jawab ya atau tidak? Anak-anak disakiti teman sekolah, disakiti guru bisa, disakiti tetangganya bisa. Tapi yang paling sakit buat anak-anak kalau orang tuanya menyakiti. Betul? Tadi malam di Jatimulyo, tanpa sengaja dari bandara kami diajak melayat dulu. Lalu dari tempat duka kami ke satu kelompok. Ada anak-anak muda di daerah Jatimulyo. Terus ada seorang anak, ternyata umurnya belum 16 tahun. Umur sebulan mamanya lari, dia diasuh oleh neneknya. Umur 3 bulan ayahnya meninggal. Saudara, dia nggak tahu masa depan mau jadi bagaimana. Tadi siang saya antar dia ke Cipaganti Jalan Magelang untuk dia pulang ke Semarang. Akhirnya kami ambil dia jadi anak kami. Saya bilang pada dia, papa akan biayai kamu sampai kamu lulus kuliah nanti. Saya telepon neneknya tadi siang. Neneknya kaget. Apa betul Pak Pendeta? Iya. Ada apa-apa ceritakan ke saya sekarang. Terus neneknya nangis. Satu kalimat yang neneknya katakan dan buat saya kaget. Kalau gitu, kalau saya meninggal saya bisa tenang, karena saya tahu siapa yang ngurus anak ini. Saudara, anak-anak akan sakit hatinya kalau kita yang menyakiti. Nah, jadi ketika anak-anak bertanya, kenapa aku dilahirkan? Itu ternyata anak-anak yang sakit hati pada orang tua. Kenapa aku dilahirkan kalau untuk disakiti saja? Jadi sekarang saudara setuju kalau saya ngomong kasar? Kalau ada di sini yang hadir hari ini atau mendengar hari ini, ada orang rajin bertengkar, lebih baik engkau mati, saudara. Karena anak-anak, saya punya riset ini, kalau saudara perlu saya akan tunjukkan. Ternyata kalau anak-anak saya tanya begini, menurut kamu lebih senang punya papa mama yang kamu lihat tapi gak berfungsi, atau lebih senang lihat kuburan mereka? Kaget jawaban mereka. Anak-anak menjawab, kami lebih senang lihat kuburan mereka. Maka itu Didi dan Indah, pasti akan ada pertengkaran dalam rumah tangga kalian. Itu pasti. Jangan lupa itu. Ini pahitnya. Tapi firman Tuhan mengajar, pertengkaran dalam rumah tangga kita itu hanya untuk satu hal. Dengarkan, untuk saling mengenal. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, saya akan tanya begini kepada calon pengantin, seminggu berapa kali bertengkar? Enggak pernah. Saya tanya, sebulan berapa kali bertengkar? Enggak pernah. Selama pacaran berapa kali enggak bertengkar? Enggak pernah. Langsung bilang batal menikah. Loh, kok bisa? Justru waktu pacaran rajin-rajinlah bertengkar. Serius. Ada 2 alasan saya mengajarkan Didi, Indah berapa kali bertengkar sebulan? Awas apa bertengkar ini nggak jadi nikah. Karena konsep bukan saya, Pak Gembala. Oke, nggak saya lanjutkan. Kenapa saya pakai konsep itu? Kalau pacaran, seringkali gini anak-anak muda, ya udahlah aku ngalah, ya udahlah aku ngalah, kan begitu bukan?
Hati-hati, begitu kawin ngalahnya habis. Mau apa sekarang kamu? Nah itu dia. Maka itu waktu pacaran bertengkarlah sampai bosan, supaya kalian dua belajar. Oh ini yang akan jadi suamiku nanti. Oh ini yang akan jadi istriku nanti. Jadi makin banyak bertengkar waktu pacaran itu baik. Maka itu yang hobinya ganti-ganti pacar karena nggak cocok, kamu nggak mau sama kucing. Stop yang sudah 7-6 kali pacaran, nggak akan ketemu yang cocok. Alkitab berkata, kalau ada orang ingin menikah dengan yang cocok, kawinlah dengan mayat. Bayangkan. Kenapa Tuhan kita berfirman seperti itu? Karena memang nggak ada yang cocok. Yang cocok kalau kawin dengan orang mati. Maka itu yang ganti-ganti pacar percuma. Jogja kamu habisin, kamu pacari semua, lalu kamu pindah ke Kalasan. Habis orang Kalasan kamu pindah ke Boyolali sana. Nggak akan ketemu orang yang cocok di dunia ini. Selalu akan punya masalah. Jadi baik kalau ada pertengkaran. Oh ini calon suamiku, oh ini calon istriku. Nah itu lanjutkan sampai masuk pernikahan. Begitu suami nggak suka, istri diam, belajar. Kenapa dia nggak suka? Begitu istri nggak suka suaminya, istri belajar. Kenapa dia nggak suka? Dan sebaliknya. Nah alasan kedua, saya menyuruh selama pacaran bertengkar, habiskan pelurumu selama masih pacaran. Dan begitu menikah, sudah nggak pakai peluru lagi, pakai peluru air. Karena habis pelurunya. Untuk bertengkar selama pacaran. Didik dan Indah, ingat, itu pasti ada. Saya akan sebutkan 2 bagian lagi di Alkitab dan saya akan selesai. Dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Ya, Alkitabnya berbeda, kalian tidak bisa baca di sini. Oke, dengarin, maka itu direkam. Rekamannya, Mas, kok lihat sana, Mas. Dari kemana, Mas? Rekamnya ke sini, ke sana, itu ngeliat burung. Sini, Mas, ini penting. Dengar khotbah juga untuk kamu sama menikah belum? Belum lah, dengar itu bahan untuk kamu nanti juga. Oke, nah, kamu syuting apa dari burung? Burung pacaran kamu syuting? Kamu itu. Oke, saya lanjutkan. Sampai mana? Sampai lupa. Gara-gara kamu tuh lihat kemana gak disyuting. 2 ayat, oke, 2 bagian, 2 ayat. Matius 19, keliru sampai. Matius 18 ayat 19 dan 20, catat ya. Perjanjian baru menuliskan, saudara, 2 kali. Satu di Matius 18 ayat 19 dan 20, yang kedua di Ibrani 13 ayat 4. Di 2 bagian ayat itu Yahweh Tuhan menyatakan satu-satunya tempat dia hadir di dunia ini bukan di gereja, bukan di kebaktian, bukan di doa malam, doa puasa, tidak. Maka kalau ada pendeta-pendeta selalu mengkultuskan mimbar, orang makan gak boleh, ada gereja malah kalau mau mimbar sepatu dilepas karena tempat kudus, saya protes. Kalau gedung gereja dan mimbar itu rumahnya Tuhan, itu kita ini kejam. Nah kalau kita pulang dari kebaktian kan Tuhan tengok dewean di situ. Betul tidak? Bukan gereja, bukan rumah Tuhan. Mimbar tidak kudus. Berarti pendeta itu nggak pernah baca Alkitab, gitu aja sudah. Alkitab menuliskan satu-satunya Tuhan hadir itu di keluarga. Itu Matius 18, 15 dan 20. Dan tata Tuhan menurut Ibrani 13 ayat 4 itu tempat tidur suami istri. Hebat sekali. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang mengajarkan di mana dia hadir kecuali di rumah tangga suami istri dan di tempat tidur itu tata. Tempat tidur tidak ditentukan ukuran apa, merek apa, buatan mana, tidak. Kalau ada keluarga yang sederhana, tempat tidurnya cuma tikar. Kalau pagi bangun dilipat, maka tikar itu pun takhta Yesus di dunia ini. Saya berikan satu bukti aja, karena waktunya. Contoh, orang-orang tua lihat. Mengapa anak-anak kita waktu mereka masih kecil, walaupun mereka punya kamar sendiri, tapi kalau mereka tahu papa mamanya di kamar, lalu anak-anak rame di tempat tidur, betul tidak? Kenapa mereka suka di tempat tidurnya papa mama? Karena mereka tahu ada surga di situ. Tapi lihat ibu bapak, waktu kita bertengkar, walaupun tidak suara tapi jengkel suami istri, anak-anak bisa rasa mereka nggak berani masuk ke tempat tidur kita, naik ke tempat tidur kita.
Jadi anak-anak itu merasa betul. Didi dan Indah, pernikahan ini gak cuma untuk kalian berdua. Karena dari pernikahan kalian ini Yesus itu hadir. Ingat itu. Nah, kalau Yesus tidak hadir, berarti kita dua sedang punya masalah. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 3, surga itu hanya mengakui 3 kepala di seluruh alam semesta ini. Saya ulangi lagi, 1 Korintus 11 ayat 3. Surga hanya mengakui 3 kepala di seluruh alam semesta itu. Hebat. Kepala pertama adalah Yahweh Tuhan pencipta alam semesta. Kepala kedua di bawahnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan setelah itu kepala ketiga adalah siapa? Suami. Kaget pertama kali saya belajar ayat itu. Saya selidiki mengapa pencipta alam semesta mengakui hanya ada 3 kepala di dunia. Dia sendiri, Yesus, dan suami. Tapi dalam penulisan Paulus itu menarik sekali. Kepala dari tiap-tiap laki-laki, nah disebut duluan, kepala pertama itu laki-laki, urutannya adalah Kristus. Dan kepala Kristus adalah Tuhan. Dan kepala istri adalah laki-laki. Artinya begini, khususnya adik-adik pria dengar ya. Jadi kalau engkau menikah nanti, statusmu sebagai suami itu artinya engkau diberi otoritas langsung dari surga. Para suami, kita ini diberi otoritas langsung dari surga. Maka itu tugas suami itu berat. Enggak cuma asal kawin, enggak punya duit ngutang, bisa memang untuk modal kawin, tapi bukan itu tujuannya. Bagaimana kita menjadi kepala dalam keluarga kita. Nah, maka itu nanti dalam janji nikahmu, karena suami itu wakil Yesus, rumah tangga goyang sedikit, yang dicari mana mertuanya, enggak mertuanya dicari, mana suami keluarga ini. Karena suami itu penting. Maka itu salah satu kalimat lagi, kalau kamu nikah, saya ini kalau berkati pernikahan, pengantin laki enggak berani pakai kata ini, aku berjanji di hadapan Tuhan, istriku aku berjanji, kalau aku selingkuh aku mati. Kalau pengantin laki nggak berani ngomong gitu, saya batalkan pernikahannya. Berarti dia selingkuh dong. Maka itu tolong ya Pak Gembala, kalau ulang tahun pernikahan jemaat suruh mengucapkan janji itu ke suaminya. Itu penting sekali. Mengapa saudara? Karena setan merusak rumah tangga lewat merusak suami. Berani dia ngomong itu? Berbahagialah kamu Indah, karena suamimu bisa janji nanti seperti itu. Dengar suami-suami yang ada di sini yang belum pernah janji seperti itu, harus berani ngomong di hari ulang tahun pernikahan saudara. Kalian anak-anak muda yang mau menikah, nah yang cewek-cewek ya ngomong pacarmu dari sekarang. Berani gak kamu nanti kalau nikah aku janji ngomong seperti itu. Kok dia langsung batal aja, cari yang lain sudah, daripada kamu disakitin setelah kamu menikah. Jadi karena kamu kan mewakili Yesus, suami itu mewakili Yesus, istri itu mewakili jemaat. Jadi terimalah anugerah ini. Tuhan akan memberkati pernikahan kalian kalau dia lihat hatimu seperti itu. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, dalam hidup kita ini ada banyak perubahan status. Dari anak-anak menuju remaja, remaja menuju dewasa, dan seterusnya, lulus sekolah, pindah kerja, dapat pekerjaan baru, dapat pengalaman baru, semuanya ada banyak. Nah, di antara semua perubahan status yang ada, maka yang paling besar menurut Alkitab adalah status pernikahan ini. Seorang laki-laki yang masih single, begitu dia menikah, maka dia berpangkat suami. Nah, sampai hari ini gak ada fakultas yang punya ada universitas yang punya jurusan fakultas jadi suami, itu gak ada. Padahal seharusnya itu ada. Seorang gadis begitu dia menikah, maka dia berstatus istri. Nah, banyak orang sampai hari ini, bukan saya merendahkan atau saya menghakimi, tidak, tapi faktanya bahwa sampai hari ini masih banyak orang yang belum tahu jelas apa itu suami, apa itu istri. Maafkan saya berkata, kalau bicara menikah, semua orang bisa. Betul tidak? Orang gila aja bisa menikah, maaf saya berkata. Orang gak punya duit aja bisa menikah. Tapi menikah itu belum menandakan dua orang itu berstatus suami dan istri. Mungkin ibu bapak saudara kan kaget. Nah, kepada anak-anak muda yang belum menikah, termasuk kalian sudah punya pacar, perhatikan ini.
termasuk semua kru yang diundang, untuk kameramen, fotografer, dokumentasi, semuanya ini, para petugas hotel. Firman ini biar kalian dengar juga. Ternyata sekedar menikah itu tidak menentukan dua orang itu berstatus suami dan istri dengan otomatis. Sebagaimana menjadi orang tua, dengarkan ini. Tidak semua orang yang sudah punya anak itu berhak disebut jadi orang tua. Mungkin saudara kaget, tapi ini fakta. Dari mana saya bisa menyimpulkan ini? Didi dan Indah, proses penting. Pesta nanti tidak penting, tapi keputusan kalian hari ini yang penting, sekarang ini, untuk menentukan ya atau tidak kalian menjadi suami istri. Begini saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, mengapa begitu banyak rumah tangga bermasalah, bahkan ujung-ujungnya perceraian? Berapa kali kita melihat akhir-akhir ini, baru menikah belum setahun sudah ribut, kira-kira ya atau tidak? Nah, itulah bukti bahwa ternyata orang yang sudah menikah tidak otomatis jadi suami istri.